Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Tetap semangat. Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian selalu dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus yang setia. Puji Tuhan. Kembali kita bersyukur jikalau hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, yang adalah kepastian kita. Sebelum saya khotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, yang kami puja dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendapatkan pemberitaan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, yang adalah kepastian kami. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada, dan selalu dipimpin oleh hikmat surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah introspeksi diri agar tahu diri sebagai orang yang beriman. Introspeksi diri agar kita tahu diri sebagai orang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mempunyai program untuk melayani diri sendiri? Untuk introspeksi diri sendiri agar kita tahu diri. Sebab untuk menjadi tahu diri itu tidaklah mudah Bapak Ibu, jikalau kita tidak mau introspeksi diri. Ini penting. Seringkali kita melupakan hal tersebut, padahal hal tersebut adalah juga sangat penting di samping kita melayani orang lain. Makanya banyak terbukti Bapak Ibu, banyak bisa orang melayani orang lain tetapi melayani diri sendiri nggak mampu, nggak becus. Dan akhirnya diri sendiri tidak semakin baik, tidak semakin benar. Jangan sampai terjadi hal tersebut atas diri kita. Adapun introspeksi diri untuk tahu diri kita, saudaraku, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan akan diri sendiri. Sadarkah bahwa kita adalah manusia berdosa? Ini penting, supaya kita bisa tahu bagaimana luar biasanya kasih karunia Tuhan tersebut. Seberapa besar dosa kita tidak perlu ditanya, sebab upah dosa adalah maut. Jadi dengan demikian betapa buruknya kita jikalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Makanya kalau kita tidak tahu pengenalan akan diri sendiri, kita beranggapan kasih karunia Tuhan itu murahan, yang begitu saja diremehkan, yang begitu saja disia-siakan, yang begitu saja diabaikan, sehingga pada akhirnya jatuh terus dalam dosa. Hati-hati ya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, betapa berdosanya kita, pastinya kita tidak akan pernah menghargai kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan itu kita anggap main-main, dan bisa kita permainkan. Hati-hati dalam hal ini. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Rasul Paulus adalah rasul yang paling tahu diri. Dia bilang dia adalah orang yang paling berdosa
Dia seorang ganas. Dia seorang kejam. Dia tahu diri dia, saudaraku. Dia mengenal diri dia. Makanya dia sangat menghargai kasih karunia Tuhan.
tidak hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak melihat Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya tanpa penguasaan diri, iblis tahu kelemahan-kelemahan setiap kita. Dan itu adalah titik lemah kita untuk dia serang dan untuk menghantam kita. Sebaiknya penguasaan diri ini penting dan kita menyadari perlu. Supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap hidup dalam kekudusan dengan sesuai dengan apa yang perintah Tuhan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Seberapa banyak dari kita mengetahui kelemahan kita. Dan seberapa kita bisa bertanggung jawab di dalamnya. Dan bisa menguasai diri kita dengan baik. Agar kita tidak masuk dalam jebakan yang iblis pasang. Yang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati ya Bapak Ibu. Supaya kita tidak disesatkan. Supaya kita tidak tersesat. Jangan sampai penguasaan diri kita tidak ada. Sehingga kita tidak tahu diri. Dan akhirnya kita, saudaraku, masuk perangkap si jahat. Masuk jebakan si jahat. Sehingga penguasaan diri secara sepenuhnya harus dilakukan sebetulnya. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Jadi program melayani diri kita sebagai introspeksi diri adalah yang kedua, penguasaan diri. Benar-benar harus kita wanti-wanti terhadap diri sendiri. Jangan kita melakukan hal keberdosaan lagi. Yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Penting ya di sini. Kalau kita tidak menguasai diri sebagaimana orang hidup dalam orang mabok. Sehingga dia lengah, dia tidak sadar diri, pada akhirnya menyesal di kemudian hari. Bagi saya pribadi, menyesal di kemudian hari adalah kebodohan. Karena tidak bisa menguasai diri sendiri. Ini penting, supaya Bapak Ibu tidak hancur-hancuran baru menyesal. Nggak ada gunanya, karena buang-buang waktu. Sebab waktu kita benar-benar harus dipertanggungjawabkan oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjangkau, menjaring jiwa-jiwa. Amin saudaraku. Berapa banyak orang Kristen yang tidak bisa lagi menguasai dirinya. Sehingga dipakai alat oleh iblis. Alat kejahatan. Alat kenajisan. Alat keserakahan. Alat untuk iri hati. Dan pada ini saudaraku menjadi budak dosa. Menjadi budak keduniawian dan kedagingan. Sangat mengerikan bukan? Karena dirinya tidak menyadari dan tidak dalam kuasa yang diserahkan kepada nilai Tuhan Yesus Kristus. Penguasaan diri itu penting Bapak Ibu, jangan ada celah untuk pintu masuk si iblis menyerang. Apalagi dosa tersebut kita lakukan berulang-ulang. Wah, itu jadi kacau itu. Saya juga heran Bapak Ibu kalau ada orang Kristen melakukan dosa berulang-ulang. Apa enggak sadar kamu ini? Gitu, apa enggak menyadari bahwa itu tidak boleh, itu tidak baik, itu tidak bisa Bapak Ibu. Upah dosa adalah maut. Jangan kita percaya sekali selamat tetap selamat. Itu membuat engkau kendor dalam hal penguasaan dirimu. Dan engkau dihantam habis-habisan oleh kuasa jahat, kuasa najis, kuasa keduniawian. Dan engkau bisa dikalahkannya. Dan ada yang engkau binasa. Ini penting ya Bapak Ibu, agar kita bisa benar-benar bisa dalam penguasaan diri yang baik. Sebab kita dalam hidup ini adalah pertandingan yang untuk kita menangkan. Jangan sampai kita kalah. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
jera mereka menghujat. Saudaraku, memberdayakan diri sendiri itu seberapa besar upaya kita telah kita lakukan. Sebab setiap kita itu ada tanggung jawab, Bapak Ibu. Kita jangan lari dari tanggung jawab tersebut. Iya kan, berdayakanlah dirimu dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa Bapak Ibu tidak bangga Tuhan percaya kepada dirimu sebagai alat kemuliaannya untuk memberitakan kebenaran, untuk membuat orang bertobat. Banyak orang Kristen tidak bangga dalam hal tersebut. Makanya dirinya dibawa kepada hawa nafsu dan bahkan diberdayakan oleh hawa nafsu. Wah, kacau sekali Bapak Ibu dalam hal ini. Iya kan Bapak Ibu? Jadi kita benar-benar harus jangan sampai kandas iman kita. Kalau sampai kandas iman kita, akhirnya kita menjadi penghujat, bukan pemuji Tuhan. Banyak orang Kristen sudah menjadi penghujat Tuhan dengan perilaku-perilaku yang tidak memberdayakan diri dengan baik. Tidak mau melakukan nilai amanat agung. Tidak mau memenangkan jiwa-jiwa. Hidup semua gue, sekarapnya gue. Itu adalah orang Kristen yang tidak tahu diri dan harus introspeksi diri. Jikalau enggak, engkau akan mati binasa dengan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan. Dengan mengabaikan nilai tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya sering kali bicara Bapak Ibu. Jikalau kita tidak ada tanggung jawab Bapak Ibu, kita akan jadi monster. Akan jadi makhluk yang menyeramkan, makhluk yang mengerikan, makhluk yang menjijikan. Makanya Tuhan ingin memberdayakan kita sebagai alat kemuliaannya, sebagai alat kebenaran Tuhan, bukan alat kelaliman. Iya kan? Ini kita perlu sadari Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu Bapak Ibu, mumpung kita masih kuat, berdayakanlah dirimu sendiri untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam kebenaran Yesus Kristus, sehingga engkau banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Jikalau enggak, engkau nanti akan menyesal dan terdapat kertak gigi. Ini penting ya kita menyadari Bapak Ibu. Kita jangan lagi semau gue. Kita jangan lagi menjadi orang yang egois. Di dalam diri kita ada nilai tanggung jawab loh Bapak Ibu. Itu bukan hanya tugas pendeta, tetapi juga tugas semua orang Kristen untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini pemberdayaan diri kita. Tuhan ingin berdayakan diri kita dengan baik. Tetapi seringkali kita menolaknya. Dengan alasan sibuk. Dengan alasan macam-macam, 1001 macam alasan. Sehingga pada akhirnya engkau tidak berbuah apa-apa. Engkau tidak dianggap bertanggung jawab dalam hal ini. Janganlah kita seperti itu, saudara. Ya kan, setiap orang percaya ada tanggung jawab yang harus dipikulnya. Hanya manusia saja yang bertanggung jawab kepada Tuhan, hewan tidak dituntut untuk hal demikian. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita malah hidup sebagai orang beriman mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Karena kita meniadakan tanggung jawab kita. Karena kita menghilangkan tanggung jawab kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada amin Bapak Ibu. Itu tanggung jawab kita. Mulai sekarang pikirkanlah perkara yang di atas. Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Yang seringkali kita abaikan. Jangan lagi kita melakukan hal tersebut. Segera kita ubah haluan hidup kita. Dan kepada arah keinginan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, kita benar-benar saudaraku, bisa memberdayakan diri kita selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menyesal yang pada akhirnya terdapat kertak